Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar ya, meskipun kita berada di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kemarin, yaitu tetap tentang pengolahan data. Bu Guru mengingatkan, untuk materi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengumpulkan data. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jika kalian ingin lebih memahami, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di SPS latihan 1 maupun latihan 2. Untuk hari ini, kita akan pelajari tentang bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Materi yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kamu telah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel, data yang telah dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Salah satu jenis diagram yang umum digunakan adalah diagram batang. Diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Contoh bagaimana bentuk diagram batang tersebut? Kalian pasti pernah melihat diagram batang ya, biasanya ada di sekolah, di kantor-kantor, atau di pelayanan umum. Itulah bentuk diagram batang. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan diagram batang dari data. Data yang diberikan tidak selalu dalam bentuk tabel, tetapi dapat juga dalam bentuk data acak. Jika data yang diberikan berupa data acak, susunlah data tersebut ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu, sebelum menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut. Data berat badan siswa, beberapa siswa dari kelas 4. Setelah kita mengumpulkan data, kita akan membuat data tersebut dalam bentuk tabel. Berikut ini data dalam bentuk tabel terdiri dari kolom dan baris. Kemudian kita kategorikan seperti minggu kemarin, yaitu kategori 35, 36, dan seterusnya. Kemudian dihitung turus sesuai dengan kategori. Setelah turusnya dilengkapi, lalu menghitung banyak siswa sesuai dengan turusnya. Jika turusnya mendapat 5, berarti kategori dalam berat 35 itu sebanyak 5 siswa, dan seterusnya. Setelah membentuk dalam bentuk tabel, kita akan membentuk dalam bentuk diagram batang. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya adalah tuliskan kategori berat badan siswa tersebut pada sumbu mendatar dan banyak siswa pada sumbu tegak. Yang kedua, buatlah batang pada setiap kategori berat badan siswa setinggi banyak siswa sesuai dengan tabel. Yang ketiga, pastikan jarak antara setiap data sama besar, tidak terlalu jauh maupun tidak terlalu dekat. Itulah bagaimana caranya kita membuat diagram batang dari tabel ataupun data. Berikutnya, kita akan coba membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Kalian lihat diagram batang di gambar tersebut adalah data banyak siswa di SD Merah Putih. Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat di kelas 1 batangnya berada di angka 40, berarti kelas 1 jumlah siswanya adalah 40. Begitu cara membaca diagram batang. Yang kedua, kita bisa lihat batang yang paling tinggi berarti itu siswa yang paling banyak. Bisa dilihat di kelas 3. Batang paling tinggi
yaitu sebanyak 50 siswa. Di antara kelas 1 sampai 6 berarti banyak siswa yang paling banyak itu berada di kelas 3. Yang ketiga, kita bisa lihat diluruskan batang-batang tersebut yang jumlahnya sama. Bisa dilihat di kelas 2, 5, dan 6. Jumlah siswa di diagram tersebut, 3 kelas tersebut adalah 45 siswa. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat selisih siswa yang paling banyak dan paling sedikit. Paling banyak tadi yaitu batang yang paling tinggi yaitu kelas 3 banyaknya 50, paling sedikit yaitu batang yang paling pendek yaitu kelas 1 sebanyak 40. Berarti selisih paling banyak siswa dikurangi paling sedikit siswa yaitu 50 dikurangi 40 sama dengan 10 siswa. Selanjutnya, kita bisa melihat jumlah seluruh siswa SD Merah Putih. Dari kelas 1 jumlahnya 40 siswa. Kelas 2 45 dan selanjutnya kita jumlahkan seluruhnya. Jumlah siswa tersebut adalah 265 siswa. Begitulah cara untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sekian untuk materi hari ini. Berikut ini adalah membaca dan menafsirkan data tersebut yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi ya. Cukup sekian materi hari ini tentang bagaimana cara kita membentuk data dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.